Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat perencana dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita bisa berdiskusi tentang sesuatu yang fundamental namun sering terlewatkan, etika perencanaan. Rekan-rekan, perencanaan bukan sekadar coretan angka di atas kertas atau barisan kode dalam sistem digital. Ia adalah perwujudan dari nilai-nilai yang kita yakini. Slide ini sebenarnya adalah sebuah manifesto. Kita harus sadar bahwa etika adalah penentu apakah bangsa kita akan benar-benar melompat maju atau justru terperangkap dalam ketertinggalan. Kita ingin proses pembangunan kita berbasis pada ilmu, data, namun yang paling utama adalah berbasis nilai. Sebab, rencana tanpa nilai bagaikan jasad tanpa ruh. Mari kita bedah lebih dalam. Nah, sebelum kita bicara teknis, mari kita lihat fakta unik di dunia melalui perspektif paradoks pembangunan. Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada negara yang miskin sumber daya alam tapi ekonominya raksasa? Lihatlah Jepang atau Swiss. Mereka minim kekayaan alam, namun maju pesat karena memegang teguh etos kerja, disiplin, dan integritas. Sebaliknya, ada negara-negara dengan peradaban panjang dan kekayaan melimpah, seperti Mesir atau India, yang masih berjuang keras melawan stagnasi karena budaya korupsi yang mengakar. Dalam Islam, kita mengenal konsep keberkahan. Kekayaan tanpa karakter yang baik tidak akan membawa kemaslahatan. Pembeda utamanya, the differentiator, bukanlah seberapa banyak emas di perut bumi kita, melainkan seberapa kuat etika dalam diri perencananya. Karakter inilah yang akan menjaga keberlanjutan sebuah bangsa. Lalu, nilai-nilai konkret apa saja sih yang harus dimiliki oleh masyarakat dan perencana agar bisa maju? Ini dia 6 prinsip utamanya. Ada 6 pilar etika yang menjadi syarat mutlak keberhasilan ekonomi nasional. Pertama, kejujuran dan integritas sebagai fondasi kepercayaan. Tanpa ini, sistem apapun akan runtuh. Kedua, disiplin waktu dan kerja keras, kita jadikan efisiensi sebagai budaya, bukan beban. Ketiga, mencintai pekerjaan sebagai bentuk dedikasi, bukan sekadar mencari materi. Keempat dan kelima, kita harus menghargai hak orang lain serta hormat pada hukum tanpa perlu diawasi terus-menerus. Ini sejalan dengan konsep ihsan, melakukan yang terbaik karena merasa Allah selalu mengawasi. Jika 6 prinsip ini menyatu dalam diri kita, pembangunan bukan lagi soal target angka, tapi soal ibadah dan pengabdian. Namun, kita juga harus waspada. Ada satu penyakit mental yang bisa menghancurkan semua fondasi indah yang baru saja kita bahas. Mari kita bicara jujur. Akar dari segala kekacauan pembangunan seringkali bermuara pada satu hal, korupsi. Dan korupsi bukan hanya soal gaji yang kecil, kawan-kawan, tapi soal lemahnya moral dan pengawasan. Akibatnya fatal, dana bocor, anggaran di markup, dan keputusan pembangunan hanya menguntungkan segelintir elit. Pernah melihat proyek mangkrak? Itu terjadi karena perencanaan didasarkan pada KKN, bukan kepentingan rakyat. Dampak sosialnya jauh lebih ngeri, hilangnya trust atau kepercayaan publik. Ingat, kepercayaan adalah modal sosial paling berharga. Sekali korupsi menghancurkan kepercayaan itu, maka kemajuan bangsa akan lumpuh seketika. Agar kita tidak terjebak dalam lubang yang sama, kita perlu memahami spektrum norma yang harus dijaga oleh seorang perencana. Mari kita bicara jujur. Akar dari segala kekacauan pembangunan seringkali bermuara pada satu hal, korupsi. Dan korupsi bukan hanya soal gaji yang kecil, kawan-kawan, tapi soal lemahnya moral dan pengawasan. Akibatnya fatal, dana bocor, anggaran di markup, dan keputusan pembangunan hanya menguntungkan segelintir elit. Pernah melihat proyek mangkrak? Itu terjadi karena perencanaan didasarkan pada KKN, bukan kepentingan rakyat. Dampak sosialnya jauh lebih ngeri, hilangnya trust atau kepercayaan publik. Ingat, kepercayaan adalah modal sosial paling berharga. Sekali korupsi menghancurkan kepercayaan itu, maka kemajuan bangsa akan lumpuh seketika. Agar kita tidak terjebak dalam lubang yang sama, kita perlu memahami spektrum norma yang harus dijaga oleh seorang perencana. Sebagai perencana, kita bergerak di antara berbagai lapis norma. Ada hukum yang mengikat secara tertulis, seperti UU Perencanaan. Namun, hukum hanyalah batas minimal. Di atasnya ada etika, norma internal yang membuat kita tetap berbuat baik meski tidak ada CCTV atau pengawas BPK. Kita juga dipandu oleh sopan santun, susila untuk menjaga martabat, dan tentu saja agama sebagai landasan moral tertinggi. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana menyatukan kepatuhan regulasi dengan kejujuran hati nurani. Seorang perencana yang hebat adalah mereka yang mampu memadukan ketaatan pada aturan dengan keberpihakan yang tulus pada rakyat. Bicara soal tanggung jawab, ada kerangka kerja akuntabilitas yang harus kita pegang teguh dalam setiap tahap perencanaan. Mari kita ambil contoh sederhana. Dalam menentukan lokasi pelabuhan, apakah kita memilih titik A atau titik B berdasarkan data logistik atau karena pesanan politik? Itulah inti dari policy accountability. Kebijakan harus adil dan tepat sasaran.
Kemudian masuk ke program accountability. Apakah program tersebut benar-benar mencapai tujuannya? Contohnya program tol laut. Kita harus berani mengevaluasi secara jujur. Apakah ia benar-benar menurunkan harga barang di wilayah timur Indonesia? Atau hanya sekadar formalitas jalur logistik? Perencanaan yang etis menuntut kejujuran dalam mengakui kegagalan dan ketegasan dalam memilih yang benar berdasarkan fakta, bukan sekadar pencitraan. Setelah kebijakannya benar, bagaimana dengan kualitas eksekusinya di lapangan? Mari kita bahas aspek teknisnya. Integritas dalam pelaksanaan adalah harga mati. Performance accountability menuntut efisiensi dan standar kualitas yang tinggi. Jangan sampai kapal atau pelabuhan yang kita bangun kualitasnya di bawah spesifikasi teknis hanya karena ingin menghemat biaya demi keuntungan pribadi. Kita juga bicara proses accountability, di mana seluruh tender proyek harus transparan dan bisa diakses publik. Terakhir, probity and legal accountability memastikan tidak ada markup anggaran. Bayangkan jika dana darurat seperti dana PEN pasca COVID disalahgunakan. Itu bukan hanya melanggar hukum, tapi juga melukai rasa kemanusiaan kita. Semua ini harus berjalan selaras. Tapi jujur saja kawan-kawan, jalan menuju perencanaan yang etis di negeri kita ini masih penuh dengan tantangan nyata. Kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan di lapangan. Masih banyak intervensi kepentingan di mana keputusan pembangunan bias pada elit atau pengusaha, bukan untuk rakyat kecil. Ada juga manipulasi lingkungan, seperti alih fungsi lahan tanpa AMDAL yang benar akibat kolusi. Seringkali juga kita terjebak dalam kompromi jangka pendek demi keuntungan sesaat, padahal perencanaan seharusnya berorientasi masa depan. Hasilnya apa? Kualitas infrastruktur buruk dan anggaran negara terbuang percuma. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah masyarakat yang harus kita hentikan bersama melalui penguatan etika. Lalu, bagaimana kita menatap masa depan? Bagaimana etika ini bisa membawa kita pada cita-cita besar Indonesia Emas? Sahabat semua, visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi tentang gedung-gedung tinggi atau kereta cepat. Menjadi negara maju tidak cukup hanya dengan modal fisik atau infrastruktur. Kita butuh modal sosial yang kuat, yaitu kepercayaan, integritas, dan etika. Inilah pentingnya reformasi birokrasi untuk membangun zona integritas, serta revolusi mental untuk menanamkan karakter jujur sebagai identitas bangsa kita. Tanpa etika birokrasi, cita-cita 2045 hanyalah angan-angan kosong. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing, sebagai perencana yang amanah, yang bekerja bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk warisan yang membanggakan bagi anak cucu kita kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.